Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladzat yakni al-maut. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Haqqul Yakin Bapak Marmah dan seluruh jajaran pengurusnya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu hajah, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Setelah melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan i'tikaf di masjid menunggu waktu syuruk sambil kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk silaturahim dengan para jamaah Masjid Haqqul Yakin untuk menyampaikan kuliah subuh dengan tema manajemen kematian, mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga kita sendiri. Program manajemen kematian ini adalah merupakan salah satu program kami di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, di mana dalam salah satu program kegiatan kami adalah dalam hal fardu kifayah layanan pemuliaan jenazah muslim. Jadi kami alhamdulillah di Masjid Pondok Indah sudah memiliki fasilitas kendaraan mobil jenazah sejak tahun 2001. Jadi sejak 2001 kami sudah memberikan layanan pemuliaan jenazah kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillahnya kami juga memiliki sebuah edukasi tentang bagaimana belajar memuliakan jenazah, mengurus jenazah melalui program namanya KPJ Institut Manajemen Kematian. KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Jadi kegiatan ini alhamdulillah perdana dilakukan di 9 Maret 2014. Berarti ini sudah masuk tahun ke-9. Dan alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan sambutan yang cukup positif dari masyarakat.
setiap bulan kami selenggarakan namanya kuliah umum manajemen kematian. Di tahun bulan ini masuk di angkatan ke-79. Satu kali angkatan kurang lebih 100 orang. Dan alhamdulillahnya juga sudah lebih dari 350 tempat kami selenggarakan di masjid-masjid lain. Bagaimana mengubah mindset kita dengan membangun sebuah kesadaran akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. 1 jam ke depan kita akan bahas prolog tentang manajemen kematian ini. Ya. Ini masih kegiatan kami menyelenggarakan kuliah umum tentang penyelenggaraan jenazah, kemudian menyelenggarakan pelayanan pemulihan jenazahnya, menyediakan mobil kendaraannya, dan membuka pendaftaran membership tentang pemulihan jenazah. Jadi ini merupakan program kami di Masjid Pondok Indah. KPJ Institute memiliki kantor tersendiri. Alhamdulillah pengurus-pengurus masjid dari Hakul Yakin sudah sampai di sana. Ada beberapa jamaah, ada beberapa pengurus masjid, termasuk Pak Haji Sujai ya, hadir juga waktu itu untuk mendaftarkan diri menjadi membership rukun kematian yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Pondok Indah. Ini mobil-mobil kami saat ini alhamdulillah telah tersedia 4 unit mobil jenazah di luar yang 2 tadi. Jadi kami memiliki 6 unit kendaraan ini. Kami berpikir kendaraan yang ada, saya teliti itu masjid-masjid yang memiliki kendaraan mobil jenazah walaupun cuma 1 Pak, saya lihat kadang ada yang sampai kempes bannya, begitu dipanasin nggak hidup. Jadi ternyata 1 bulan bisa jadi mobil itu nggak jalan Pak, berarti mobil itu nggak kepake. Ini hampir saya meneliti beberapa masjid yang ada, salah satunya seperti itu Pak. Nah kita ini Pondok Indah punya 4 mobil. Kalau 1 saja mangkrak, apalagi 4. Ya, kenapa mobil banyak tidak terpakai? Karena kita hampir dipastikan nggak ada yang mau meninggal Pak, sehingga nggak ada yang mau make. Sehingga kalau mobil itu hanya dipakai untuk warga sekitar saja, berarti bisa jadi mobil itu nunggu warga meninggal. Bisa jadi sebulan gak ada yang meninggal, berarti gak ada yang pakai Pak. Itu keprihatinannya. Maka kami munculkan sebuah program namanya KPJ Card, Kartu Sedekah Pemulihan Jenazah. Jadi alhamdulillah melalui program ini kami melayani seluruh kaum muslimin yang berada di Jakarta dan di luar Jakarta masih bisa terjangkau dari Pondok Indah. Seperti daerah Ciledug sini, ini Larangan masih bisa dijangkau. Ciputat, Cinere, Bintaro itu bukan Jakarta, tapi karena dekat dengan Pondok Indah bisa kami jangkau. Maka dengan memiliki kartu ini alhamdulillah memudahkan kita ketika terjadi musibah kematian, karena semua layanannya alhamdulillah Masjid Raya Pondok Indah memfasilitasi, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengantar ke pemakaman. Untuk mendapatkan kartu ini dan memudahkan menggunakan mobil jenazahnya, sekali berinfak seumur hidup, boleh atas nama pribadi atau atas nama masjid. Maka alhamdulillah Masjid Hakul Yakin sudah mendaftarkan diri dan terdaftar sebanyak 6 jiwa. Yang pakai siapa? Terserah yang meninggal duluan. Maka selama ini hampir sudah 9 kali Masjid Hakul Yakin mendapatkan fasilitas kemudahan dari program KPJ Card Masjid Raya Pondok Indah. Bila mana sudah terpakai, bisa di top up kembali supaya bisa dipakai kembali. Sehingga ini akan sangat meringankan keluarga duka dan lingkungan sekitar, baik pengurus masjid maupun pengurus RT RW. Nah, jadi ini sekali infak seumur hidup. Dengan memiliki kartu ini maka Anda akan bersedekah pelayanan pemulihan jenazah kepada siapapun sesama muslim. Karena
yang daftar siapa, yang meninggal siapa, itu terserah Pak. Konsepnya adalah sedekah kemudahan. Ini alhamdulillah membernya sampai saat ini dan pelayanannya. Ini dokumentasinya. Kami juga menyelenggarakan pemulihan jenazah free, gratis bagi para duafa, dengan syarat ada surat kematian dan surat tidak mampu dari wilayah setempat, domisili Jakarta dan terdekat dari Pondok Indah. Kami juga menyelenggarakan layanan di luar member. Belum jadi member bisa kami layani dengan infak sekali bayar 4,5 juta, satu paket, sama seperti paket pelayanan member tadi. Sehingga ketika jadi member berarti ada sedikit keringanan, ya, ada keringanan tentunya karena berbeda, ya. Non member 4,5 juta, satu member 1,5 juta. Maka kalau punya member boleh disedekahkan ke tetangga meninggal. Ketika tetangga meninggal berarti top upnya cuma 1,5 juta. Berarti kita akan membantu keluarga duka sebanyak 3 juta, Pak. Ini akan ringan tentunya. Kita juga mengantarkan keluar kota bila mana diperlukan. Untuk kuliahnya diselenggarakan rutin setiap Ahad pekan terakhir di Masjid Raya Pondok Indah dengan tema mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Ini materi kuliah umumnya bila dilaksanakan kurang lebih 4-5 jam. Itu versi pelatihan, training tentang manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen P3J, pertolongan pertama pada jenazah, plus manajemen pemulihan jenazah, berikut simulasi tentang bagaimana mengurus jenazah. Jadi ini kuliahnya sudah lebih dari 60.000 diikuti oleh kaum muslimin di berbagai tempat. Ini yang di Pondok Indah. Ini kemarin kami kolaborasi juga dengan MUI Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Diikuti para DKM seluruh dari Jabodetabek. KPJ Institute melahirkan para pemulia jenazah yang kami sebut pemulia jenazah. Amil, di masyarakat namanya Amil, kami sebut pemulia jenazah. Jadi melalui pendidikan yang ada, alhamdulillah muncul para pemulia jenazah yang kemudian mereka membuat komunitas namanya IPPJI, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia, sejak tahun 2016. Jadi mereka ini adalah para alumni-alumni yang kita tidak menyangka ternyata profesinya berbagai macam latar belakang. Ya, ada yang TNI, ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang ojek, ya, ada yang tukang jahit, bahkan ada di antara mereka ada yang perias pengantin, Pak. Jadi tim-tim kami ini anak-anak muda yang punya profesi, ketika terjadi musibah kematian mereka bergerak mau menjadi volunteer pemulia jenazah. Hidup kami tambah bahagia menjadi pemulia jenazah. Tadinya sudah bahagia, tapi begitu ngurus jenazah tambah bahagia. Padahal mindsetnya selama ini kalau ngurus jenazah jangan-jangan nanti malam didatengin, ya. Mindsetnya biasa begitu. Tapi alhamdulillah setelah ikut KPJ melalui program kuliah umum ini mereka terbuka mindsetnya, dan alhamdulillahnya mereka malah selalu menanti tugas. Jadi ketika di awal mereka magang, Pak, karena belum pinter. Jadi kami berikan bagi para alumni tempat magang ketika terjadi musibah kematian, diikutkan sampai mereka bisa dan berani nyebokin jenazah. Kalau sudah nyebokin, mengistinjakan berani, berarti lulus, Pak. Kami beri sertifikat, ya. Jadi ternyata seminggu nggak ada yang meninggal, berarti nggak ada tempat magang, Pak. Saya ditelepon sama mereka ini, Ustadz kapan ada yang meninggal lagi? Jadi ketagihan ternyata mereka ini. Jadi ini tim-tim kami, alhamdulillah hari ini hadir salah satunya dari tim Meruya. Ini ada Ustadz Firdos, kebetulan dekat di sini sehingga ikut hadir pada hari ini. Pemulia jenazah milenial, ya, karena ini anak-anak muda alhamdulillah mau tampil
Padahal biasanya di mana-mana Pak, yang tukang ngurus jenazah amil itu pasti sudah sepuh-sepuh. Sehingga ketika kami tugaskan mereka, ternyata ada salah satu keluarga yang telepon saya, dikiranya belum datang. Ustadz, mana amilnya? Dicari-cari, ternyata amilnya masih muda seperti ini. Ini tim masih tim Meruya Kedoya sini, ini tim BSD, ini tim Pondok Pinang Cinere, Gandaria, Kebayoran Lama, ini Kedoya sama Cinere Meruya. Ini juga, ini Kedoya juga, ini Bintaro, Pondok Pinang. Jadi tim kami alhamdulillah tersebar di mana-mana untuk saat terjadi musibah kematian mereka bergerak. Kami bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah. Nah, ini tim inti yang biasa komunikasi Pak. Saya, Ustadz Afif dan Mas Eko. Ya. Selebihnya volunteer. Dan alhamdulillah kami kemarin mendapatkan undangan untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa bidang manajemen kematian sebetulnya. Ya. 10 November 2022 di Malaysia, Universal Institute of Professional Management. Selamat bergabung, mudah-mudahan ini menginspirasi buat kita yang muda-muda siap menjadi pemulia jenazah ya. Kalau nggak siap, kalau ada pelatihannya berarti ada yang siap dikafani Pak biasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Cuma yang pintar yang ingat mati ternyata. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Semoga kita masuk bagian daripada orang seperti ini. Aksiru zikru hazimil ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Fa aina tadhhabun? Manusia setelah kematian, Pak, ternyata tidak selesai. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Manusia baik akan dikumpulkan di surga, manusia jahat akan dikumpulkan di neraka. Inilah tempat kembalinya manusia. Dan kita tentu berharap semuanya ingin kembali ke tempat yang baik, karena kita berharap menjadi orang yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berharap setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Wa qina azabannar. Peliharalah kami dari siksa neraka. Berarti kita berharap, ya Allah, jangan sampai kami masuk surganya mampir dulu ke neraka, transit dulu. Betul nggak Pak? Dan ini namanya doa sapu jagat, karena kita berharap hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan selamat daripada neraka, masuk surganya tidak mampir. Itulah harapan kita. Saat nanti kita mati Bapak Ibu, orang pasti akan menyebut kita telah meninggal, telah wafat, telah pulang ke rahmatullah. Kalau Pak Ustadz itu ya disebutnya wafat ya. Pak RT wafat ya. Lebih jabatan tinggi, lebih lagi pulang ke rahmatullah. Kalau orang biasa meninggal, biasanya begitu Pak. Ini status sosialnya di kita. Padahal sama-sama juga Pak. Mau meninggal, mau wafat, mau pulang, itu namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan berkaitan mati Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Jum'ah ayat 8, kita itu punya sifat asli menghindar. Ya, tadi mobil jenazahnya sudah disiapin, bagus banget Pak, tapi nggak ada yang mau Pak pakai Pak.
ya kan? Menghindar dari kematian. Nah, ini ayatnya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu juga. Pasti. Jangankan kita orang biasa, bapak kiai, bapak ustadz saja kalau ceramah ngomongin mati, silahkan bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Pasti ngomongnya begitu, ya. Maka kalau kita ngomongin kematian, ya biasanya juga dianggapnya pamali. Ngapain sih ngomongin mati? Ya karena kita semua menghindar. Tapi kata Allah, biarpun menghindar, fa innahu mulaqikum, pasti akan kamu temui. Ya, kapan waktunya? Tidak ada yang tahu, Pak. Di mana tempatnya? Hanya Allah yang tahu. Tugas kita adalah menyiapkan bagaimana akhir daripada kematian kita. Itulah yang kita harapkan, yaitu husnul khotimah, ya. Kematian itu selalu datang kepada kita secara tiba-tiba, Pak. Nggak ada yang memprogramkan nanti saya meninggal tanggal sekian jam sekian, ya. Langka sekali itu, ya. Karena memang tidak diinginkan, Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat gambarnya, ini videonya, nuhun sewu, saya jelaskan saja. Ya, belum pensiun, jadi tetap ingin bekerja. Namun apa yang terjadi sampai di tempat kerja, ya meninggal. Ya. Ini yang santai, Pak, meninggal. Ini yang lagi berolahraga. Tentunya harusnya sehat, tapi ternyata lagi olahraga meninggal, Pak. Kira-kira model kematian seperti apa, Pak, yang kita harapkan? Ada yang lagi olahraga, mau? Atau lagi yang lain? Ada yang mau model seperti ini? Ya Allah, wafatkan saya lagi dalam kondisi baik. Salah satunya lagi sholat. Wafat lagi sholat. Mau nggak, Pak? Boleh kita berharap seperti itu. Ya Allah, saya ingin wafat di Mekah, di Madinah, lagi haji, lagi umroh. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh, ya. Kematiannya jangan diinginkan, tapi kondisi keadaannya boleh kita meminta. Ya Allah, wafatkan saya lagi sujud, lagi sholat, lagi dalam keadaan baik. Cakep bener itu, Pak, ya. Nah, ini ada yang meninggal modelnya begini, Pak, ya. Ya. Tentu kita tidak berharap, sama seperti yang tadi, apalagi kecelakaan di jalan, ya, kita tidak berharap itu. Orang mati disebut wafat di dalam surat Az-Zumar 42, dimensinya Allah memegang jiwa kita, tak dikembalikan lagi ke jasad kita. Itu namanya mati. Tapi kalau dikembalikan lagi ke jasad kita, namanya tidur. Maka ketika mau tidur, Rasul itu mengajarkan kita doanya doa ingat mati. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau mau tidur tuh, dengan menyebut nama Engkau, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kalau Allah kembalikan lagi dan kita terbangun, maka kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama
amatana wa ilaihi nusyur. Ini harus hafal nih kita muslim ini. Jadi bangun tidur tadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengembalikan lagi kepada kita kehidupan kita. Ya, maka itu disebut tidur, Pak. Ya, dipegangnya sementara. Wafat disebut sempurna. Surat Ali Imran 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan untuk kita nanti di hari kiamat. Apa itu balasan yang sempurna? Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Siapa orang yang dimasukin ke surga tapi terhindar dulu tidak masuk ke neraka, itulah orang yang sukses. Inilah bentuk balasan yang sempurna dari Allah yang selalu kita harapkan saat di dunia tadi. Waqina adzabannar. Kalau kita mendapatkan ini berarti sempurna, Bapak Ibu. Terakhir, orang mati disebut pulang. Kita semuanya akan kembali kepada Allah karena Allah lah tempat kita kembali. Kita buang matinya, tinggal pulangnya, Pak. Kemarin waktu lebaran kita pulang kampung nggak, Pak? Ada yang mudik? Kalau mudik lebaran kemarin di kampung, rasanya bahagia apa sedih? Seneng. Kita pulang jalan-jalan seneng, kita pulang haji umroh seneng. Jam terakhir nggak ada gurunya, Pak. Dulu bisa suruh bubar cepet gitu, gasik gitu. Itu seneng banget itu, ya. Jadi orang pulang dimensinya bahagia, dan ini disebutkan ketika kematian disebut sebagai kepulangan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam kondisi senang, Pak, bahagia. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini yang kita harapkan. Maka kalau kematian model seperti ini, pasti insya Allah kita akan merasakan bahagia, Pak. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Datang kematian, kita happy. Ya. Kalau sekarang, Pak, ngomongin mati masih takut apa sudah seneng, Pak? Walaupun mati itu disebut pulang, ternyata kita belum berani. Ya. Kita masih takut akan kematian. Kita takut pulang. Siapa yang takut pulang? Kenapa kita takut pulang? Kalau kematian itu disebut pulang, bekalnya belum cukup. Kalau ngomong bekal maka gak ada cukupnya, Pak. Pulang kampung kemarin gak ada bekal, tapi ada bis gratis. Pulang gak, Bang? Pulang, seneng walaupun gak ada bekalnya. Ya. Belum siap. Terus kapan siapnya, Pak? Panjenengan udah umurnya 63 lebih. Terus kapan siapnya? Kalau ngomong siap, ya. Yang sepuh saja belum siap, apalagi kita yang masih muda. Tapi ngomongin siap, nggak ada orang yang siap. Wong mati itu semuanya mendadak. Jadi ilustrasinya gini, Pak. Ketika kita pulang kampung, yang persiapannya sudah matang, bekalnya sudah disiapin, kendaraannya, tiketnya sudah dibeli,
tentu menjelang hari keberangkatannya kita tambah gembira karena semakin dekat. Tapi ternyata 2 hari sebelum pulang kampung panjenengan terjadi masalah dengan orang di kampung, apalagi masalahnya dengan keluarga. Kira-kira jadi pulang enggak? Persiapannya sudah matang, bahagianya sudah luar biasa, tapi ternyata kejadiannya ada masalah dengan orang di kampung. Maka akhirnya kita nggak berani pulang kampung, Pak. Bekalnya dikirim-kirimin aja udah. Jadi orang yang takut pulang itu sebetulnya adalah orang yang ketika pulang bawa masalah. Kalau kita maksain pulang di kampung, Pak, apa jadinya, Pak? Muka kita mau dikemanain? Orang di kampung nggak nerima kita, bisa jadi malah kita digebukin. Maka akhirnya ngindar, mendingan nggak usah pulang. Jadi orang yang takut mati itu adalah orang yang ketika mati masih bawa masalah. Apa masalahnya, Pak? Ini masalahnya. Punya nggak, Pak? Sedikit apa banyak, Pak Ustadz? Kita ngaku semua sekarang banyak. Makanya kita nggak ada yang berani pulang, Pak. Nggak ada yang berani kita mati duluan. Karena ternyata kita punya masalah semua. Dan masalah kita ternyata numpuk, Pak. Jadi kita takut mati karena kita masih punya dosa. Dan itu memang lumrahnya manusia. Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khata'un. Setiap manusia pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, wa khairul khata'in at-tawabun, yaitu orang yang bertaubat. Apa itu bertaubat? Menyelesaikan masalah sebelum datang kematian. Jadi tugas kita hari ini, Pak, selesaikan masalah kita kepada Allah. Jangan sampai saat Allah memanggil kita masih dalam kondisi bermasalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, Pak? Kita hadir di majelis ilmu ini salah satunya untuk itu. Kita sholat 5 waktu setiap hari dalam rangka untuk itu. Kita bersedekah setiap hari dalam rangka untuk itu. Semua aktivitas ibadah kita selain kita mendapatkan pahala dari Allah, ternyata dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita. As-salawatul khamsu, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, kafaratul lima bainahuma. Ya. Penghapus di antara ibadah-ibadah itu, baik yang harian, yang pekanan Jumat ke Jumat, yang tahunan Ramadan ke Ramadan. Maka Ustadz ketika di hari pertama Ramadan pasti ceramahnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh berharap kepada Allah, iman kepada Allah, dan penuh perhitungan mohon ampun kepada Allah, maka pasti akan diampunkan seluruh dosanya yang lalu. Nah, ini. Jadi seluruh aktivitas kita, ibadah itu adalah dalam rangka menebus kesalahan-kesalahan kita. Maka mari kita perbaiki kualitas ibadah kita supaya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita miliki lebur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lebur semuanya, ketika pulang tak bawa masalah, Allah sudah mengampunkan dosa kita di dunia, maka insya Allah selamat masuk akhiratnya. Insya Allah. Segera minta ampunan Allah, ya. Bertaubat itu selain meminta ampunan adalah aktivitas ibadah. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka akan datangin Allah sebanyak apapun dosa kita, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Kematian bukan sebuah akhir, tapi sebuah awal dalam perjalanan hidup kita menuju keharibaan Allah. Kafa bil mauti wa'idhu, cukup kematian menjadi nasihat. Ya, kalau yang lain nggak menyadarkan kita, Pak, apa yang membuat kita takut kepada Allah? Maka kematian, melihat saudaranya meninggal duluan, tiba-tiba kecelakaan atau yang lain, ya Allah, mengerikan sekali ya. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah
nasihat yang sangat penting buat kita ketika kita bisa terlibat dalam pengurusan jenazah, Pak. Ya, kemarin masih sholat bareng, sekarang sudah disolatin. Ya, kemarin masih kita makan bersama, sekarang malah kita gotong dia. Nah, ini ingat mati, Pak. Maka dengan ingat mati, insya Allah menjadi orang yang paling cerdas. Dengan memperbanyak mengingat mati dan berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik. Ya, ingat mati, apalagi berurusan dengan kematian. Semakin hari semakin berkurang jatah umur kita, Bapak Ibu. Ya, apa yang akan kita sampaikan kepada Allah bekalnya? Mari kita jemput kematian itu. Bagaimana cara jemputnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kuncinya adalah ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka insyaallah ini akan menjadi modal pulang kita ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan kita akan dimatikan sesuai apa kebiasaan kita. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ingat mati sejatinya akan menjadikan kita ingat Allah, Pak. Ya, ibarat kendaraan, ingat mati itu rem supaya kita tidak blong. Ya, kendaraan kalau blong itu ya celaka, Pak. Ini iman kita blong, Pak. Nggak ingat Allah, lebih celaka lagi. Maka dengan kita mengingat mati, insya Allah akan menjadikan menjauhkan diri dari perbuatan zalim, ya, memperbaiki kualitas keimanan kita, menambah khusyuk dalam beribadah, dan mendorong seseorang untuk memantaskan diri menghadapi kehidupan akhirat. Jadi kita lebih bersiap-siap. Menyegerakan bertaubat merupakan sebuah kepuasan hati, menjadikan kita giat beramal, mampu memanfaatkan waktu yang baik, menjadi orang yang paling cerdas, dan ingat mati melembutkan hati kita, insya Allah. Kisah nyata di dalam Al-Quran, Pak. Ini orang yang gak pernah ingat mati, Pak. Namanya siapa? Fir'aun. Padahal fasilitas hidupnya semuanya lengkap. Apa yang gak kurang dari Fir'aun itu? Kurangnya cuma satu, karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Dikasih fasilitas malah dia sombong, dia mengatakan saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Apa penyesalannya ketika mati, Pak? Penyesalannya dia mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diyakini Bani Israel, yaitu Allah. Tapi Allah tidak menerima keimanannya, Pak, karena sudah terdesak. Jadi kalau sudah sakaratul maut, tobat, maka tobatnya tidak diterima. Maka ini pelajaran buat kita. Maka mari kita perbaiki taubat kita, jangan sampai nunggu sakaratul maut. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Mengurusi jenazah, yang selama ini mindset kita ketika berhadapan dengan orang mati, Pak. Walaupun keluarga sendiri, Pak, yang meninggal. Ini banyak kita jumpai, Pak. Jawaban pertamanya takut. Ada yang bilang ngeri, ada yang bilang bau, ada yang bilang jijik, Pak. Ujung-ujungnya enggak mau ngurusin jenazah, apalagi ilmunya enggak tahu, mundur lagi, Pak. Dan masalah ilmu ngurus jenazah ini ilmu langka, Pak. Ustadz saja belum tentu berani mandiin jenazah, apalagi orang seperti kita, Pak. Ya ini terjadi. Jadi kalau ada keluarga meninggal, dipastikan di masyarakat selama ini yang bertugas, yang mengurus jenazah, ternyata orangnya itu-itu aja. Sampai beliau wafat baru tergantikan, dan yang ganti ternyata terpaksa. Nggak ada yang mau. Ya, ini profilnya salah satunya guru kami. Ya, ternyata sudah sepuh, Pak. Ya. Tapi ilmunya sudah diturunkan kepada kami, alhamdulillah kami sebarkan. Yang membuat prihatin lagi, Pak, ini sebuah kisah nyata. Ada jamaah datang ke kami di Masjid Pondok Indah.
Dia menceritakan, Ustadz, saya heran dengan teman saya, padahal dia sering datang ke pengajian. Masa sih saat memandikan jenazah ibunya dia berucap, dia menolak dan berkata, dia bilang apa? Ogah gua, jijik, kotorannya banyak. Ngapain aku repot-repot? Kan sudah ada yang ngurusin. Bayangin Pak, ini putri kandung di depan jenazah ibunya, atau ada putra kandung di depan jenazah ayahnya. Hanya sekedar bantu amil megang gayung, siram-siram, ternyata dia nolak. Bahkan dia berucap, ogah gua, jijik, kotorannya banyak. Kira-kira kalau model kayak gini terjadi sama putra-putri panjenengan, mau diapain tuh? Karena rata-rata orang menghindar, nggak mau ngurus jenazah, mindsetnya selalu negatif. Saya dulu waktu kecil Pak, karena di masyarakat itu ada hal-hal keyakinan, katanya orang mati itu jangan sampai datengin kita nanti malam. Ya kan dibilangnya ruhnya gentayangan begitu. Makanya biar nggak didatengin, kamu itu cuci muka bekas itu air yang dipakai orang mati. Ada yang punya pengalaman begitu nggak? Ada ya. Nah ini salah satunya ini. Jadi selalu menghantuin kita. Akhirnya kita nggak mau mandiin jenazah, walaupun jenazah itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Bahkan dia bilang jijik, kotorannya banyak. Nauzubillah min dzalik. Kenapa kita takut sama mayat? Anggapnya orang mati itu gentayangan, jadi hantu. Ada yang bilang gara-gara tali pocong nggak dilepas, jadi hantu pocong culit-culit. Tahu di mana Pak? Tahu dari mana Mas? Film ternyata ya, dari film tuh ya. Nggak ada orang mati itu jadi kuntilanak, nggak ada. Nggak ada orang mati jadi suster ngesot, itu nggak ada. Itu semuanya bohong. Nah itu semuanya ada di film. Tapi ternyata di masyarakat kita ini menjadi sebuah keyakinan yang turun temurun. Jangan lewat daerah situ tuh angker. Kemarin ada kecelakaan. Ya kan? Macam-macam keyakinannya Pak. Coba kita pastikan, keadaan orang yang sudah mati, mereka itu menunggu kiamat. Ya, di alam barzah namanya. Yang pertama, kondisi mereka itu sedang tidur. Surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini ayatnya. Ya, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Mereka bilang ya wailana, celaka ini. Ya, dibangunin dia bilang celaka. Ketika di hari kiamat dia dibangunkan. Nah ini kondisi pertama tidur. Yang kedua, kondisi mereka sekarang lagi pada nyesel Pak. Termasuk kita nanti kalau meninggal pasti nyesel. Apa penyesalan kita? Kita berharap kepada Allah, Rabbirji'un, wahai Tuhan kembalikan aku ke dunia. Kalau dikasih kesempatan balik lagi, maka kita pastinya akan sholat terdepan ya. Kita akan bersedekah, kita akan berbuat baik. Itulah penyesalan-penyesalan kita kalau kita sudah berada di alam kubur. Yang ketiga, orang mati lagi diteror Pak. Fir'aun itu setiap hari diperlihatkan neraka. Ini surat Ghafir 45-46. Baru diperlihatkan Pak, belum dicemplungin karena belum waktunya. Teror namanya ya. Yang keempat, orang mati di sana kondisinya tetap hidup bahkan mendapatkan rizki. Surat Al-Baqarah ayat 154, Ali Imran 169. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya. Jangan kau katakan mereka yang wafat di jalan Allah, jihad fisabilillah, meninggal, mati, tapi mereka tetap hidup, hanya saja kalian tidak menyadarinya. Wahum yurzaqun, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Ini kondisi keempat. Kondisi kelima, orang mati itu lagi dapat siksa kubur Pak. Makanya kita berlindung kepada Allah. Sebelum kita salam, doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil
qabri wa min adzabi jahannam dan seterusnya. Ya, jangan dulu salam. Kalau fil alamina innaka hamidum majid, tambahin doa itu. Nah ini. Jadi ini kondisi real sesuai informasi yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa ruh orang mati itu gentayangan jadi hantu. Itu nggak ada. Itu hoax. Ya, bohong besar. Ya. Dan kita alhamdulillah para petugas Pak, saya sudah merasakan tidak ada satupun di antara mereka yang kami urus. Ini orang aku yakin 9 orang datengin saya ke sana ke Pondok Indah. Tidak ada itu. Jadi nggak ada orang meninggal itu ruhnya kemudian datengin kita ya, minta tolong, minta bantuan, minta apa gitu, nggak ada. Kalau datangnya ngasih warisan nggak apa-apa ya Ustadz, sini gitu. Jadi itu harus kita clearkan pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat berkaitan dengan gentayangan ya, nggak ada jadi hantu. Yang kedua, supaya kita berani mengurus jenazah Pak, ternyata di balik musibah kematian itu ada kemuliaan besar buat keluarganya. Aktivitas tahapan memuliakan jenazah itu fardu kifayahnya memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Itu jadi haknya si mayit. Kewajiban fardu kifayahnya kita. Di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa pahala mengurus jenazah bagi yang menyaksikan hingga disolatkan, maka ia mendapatkan 1 qirat. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Orang yang ikut menyaksikan hingga solat, ikut nyolatin jenazahnya, pahalanya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan ketika ikut menyaksikan hingga dikuburkan, mengantar ke kuburan, pahalanya 2 qirat. Qila wa mal qiratani. Apa itu 2 qirat? Rasul ditanya, apa 2 qirat? Maka Rasul menjawab, mithlul jabalain al-azimain. 2 qirat itu bagikan seperti 2 gunung yang sangat besar. Azim. Besar sekali. Ya. Coba perhatikan hadis ini, Pak. Ini baru aktivitas buat volunteer yang ngikut saja, Pak. Ngikut nyolatin, ngikut ke makam. Pahalanya seperti 2 gunung yang sangat besar. Gunung apa Pak kira-kira Pak? Kalau di Madinah itu gunung yang paling gede gunung Uhud Pak. Maka 2 qirat itu bagikan seperti 2 gunung Uhud. Kalau sudah haji umroh tahu. Kalau belum nggak bisa bayangin. Saya ditanya di Purwokerto Pak, di kampung saya. Ya saya jawab mithlul jabalain itu seperti gunung Slamet. Akhirnya wong Purwokerto melek kabeh, demen gedeng temen ya. Nah, ini 2 qirat itu seperti gunung Slamet, seperti gunung Semeru, gunung Slamet, gunung Merapi, gunung-gunung yang lain. Buat di kita ya, ilustrasinya seperti itu. Ternyata ini baru buat orang yang ngikut-ngikut doang, Pak. Sementara aktivitas mengurus jenazah itu mulai memandikan, mengkafani, dan ada yang menguburkan. Kira-kira pahala mereka apa, Pak? Sebesar 2 qirat atau lebih? Ini hadisnya, Pak. Masya Allah. Rasulullah bersabda, man ghassala mayitan fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Rawahul Hakim. Barang siapa yang memandikan seorang mayat lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah mengampuni dosanya 40 kali. Riwayat At-Tabrani menyebutkan 40 macam dosa besar. Memandikan jenazah dengan syarat jaga rahasia si mayit, jangan sampai menyampaikan aib-aibnya. Apa yang dilihat diam, jangan ngomongin. Maka pahalanya Allah akan mengampunkan dosa yang memandikan itu 40 macam dosa besar. Keren gak Pak? Kita tadi takut mati Pak, karena kita jangan-jangan punya masalah, punya dosa-dosa besar. Ternyata begitu memandikan jenazah, insya Allah membuat dosa kita selesai. Dengan syarat jangan sampai cerita. Barang siapa yang menggali kubur untuknya, tukang gali lubang kuburan,
maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Berarti tukang gali kubur itu nanti akan dapat rumah hingga hari kiamat, Pak. Spesial, Masya Allah, dahsyat banget tuh. Dan barang siapa yang mengkafani mayat, Allah akan mengkafaninya dengan sutra halus, sutra tebal dari surga di hari kiamat nanti. Min sundusin wa istabraq. Ini pakaian sutra, Pak. Pakaian orang di surga. Allah akan berikan buat orang yang mengkafani mayat. Ternyata inilah kemuliaan-kemuliaan di balik musibah besar kematian, yang kalau kita mau terlibat pahalanya dahsyat. Dan ini hadis lebih dahsyatnya lagi. Man ghassala mayitan fa'adda fihi al-amanah walam yafsha' alaihi ma yakunu minhu 'inda dzalik kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Siapa orang yang memandikan jenazah, maka tunaikanlah amanahnya. Ya, maksudnya benar ketika ngurus. Dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat itu. Apa yang dilihat jangan sampai disampaikan ke orang, diceritakan. Maka pahalanya Allah akan membebaskan dosa-dosa yang memandikan jenazah itu seperti bayi yang baru lahir. Berarti selesai masalahnya, Pak. Nah, ini kesempatan mulia yang datang kepada kita tidak berkali-kali. Kesempatan itu hanya sekali, 2 kali, Pak, untuk keluarga kita. Maka sebetulnya kalau ini clue yang ada, syarat yang ada, kita buka, Pak, kita beberkan, Pak. Siapa dia? Orang yang paling bisa menjaga daripada aib si mayit, tak mungkin akan menceritakannya. Maka jawabannya di hadis berikutnya. Hendaklah orang yang paling dekat dengan kalian yang menutup jenazah. Orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang paling dekat dengan si mayit, yang paling bagus. Kenapa? Karena dia nggak mungkin akan cerita kondisi si mayit. Maka buat kita ini wajib belajar, Pak. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu, baru diserahkan kepada orang lain yang dianggap memiliki sifat warok dan amanah. Maka selalu saya sampaikan, mana keluarganya? Saya hubungin dulu, biar keluarganya juga mau ikut terlibat. Ini kadang, Pak, nuwun sewu, keluarganya banyak, pada minggir cuma nonton doang. Mandiin jenazah pada nangis aja. Ya, boro-boro berani nyebokin, Pak. Dikasih gayung buat bantu saja dia nolak. Bahkan tadi terucap, jijik saya, kotorannya banyak. Ya Allah, ya Rabb. Sedih banget, Pak, ngeliat kondisi seperti ini, Pak. Padahal dalam tuntunan agama, kita jadi anak soleh. Buktikan kalau kita benar-benar soleh saat ayah kita meninggal, saat ibu kita meninggal. Bukan jadi penonton doang, Pak. Ini fardu kifayah kita selama ini keliru, Pak. Nganggapnya ngurus jenazah itu kewajiban pengurus masjid, kewajiban pengurus amil. Padahal mereka membantu kita yang sedang berduka. Maka Nabi melarang ketika kita sedang berduka itu meratapi jenazah, yang membuat kita kemudian terlalu bersedih hati, Pak. Sehingga ketika terjadi musibah kita tidak ada kekuatan untuk mengurus jenazah. Maka kuncinya di ilmu, Pak. Kalau ilmunya kita ada, insya Allah, Pak, kita akan berebutan ngurus jenazah, Pak. Karena di sini ada peluang masuk surga. Pahalanya tadi bagaikan seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir kalau meninggal, Pak, masuk surganya mampir dulu ke neraka enggak? Pakai hisab enggak? Jadi ada kesempatan masuk surga tanpa ada azab, tanpa hisab. Masya Allah. Apa kita nggak mau dapat kemuliaan ini, Pak? Maka tim-tim kami tadi, alhamdulillah, mereka termotivasi dengan hadis-hadis ini. Mereka mau memandikan jenazah di mana aja, 24 jam. Jadi pahalanya luar biasa, Pak. Seperti pahala haji dan umroh. Haji dan umroh itu kalau mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah, dan masuk surganya seperti bayi baru lahir.
Masya Allah. Inilah sebetulnya hakikat ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut wafat tadi sempurna. Di balik musibah besar ada kemuliaan besar. Betapa bahagianya ketika kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi. Dan di sini fardu kifayahnya apa? Kalau kita sudah punya pasangan, itu bagus banget, Pak, suami memandikan istrinya atau istrinya dimandikan suaminya. Namun yang terjadi di masyarakat katanya ini tidak boleh. Ya, ini hoaxnya, Pak. Ya. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Tidak mengapa bagimu jika kamu meninggal sebelumku." Nabi bilang, "Aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini dasar hukum bolehnya suami mandiin istri, istri mandiin suami bila meninggal salah satunya, Pak. Nabi saja mau memandikan putrinya. Tapi kenapa di masyarakat terjadi katanya jangan, nggak boleh, nanti jadi batal. Nah itu hoaxnya, Pak. Nanti kita akan belajar secara tuntas kalau nanti ada kuliah umum manajemen kematian versi pelatihan selama 4 jam. Ya, kalau di sini nggak ada, silahkan Bapak Ibu datang ke Masjid Pondok Indah. Kita ada kelas nanti tanggal 28 Mei. Jam habis zuhur, sholat zuhur di sana, angkatan ke-79. Atau tanggal 3 Juni, dekat dari sini kalau nggak salah, di Cipondoh, di Masjid Al-Ikhlas Cipondoh. Itu tanggal 3 Juni. Tapi waktunya habis subuh, Pak, sampai jam 9. Ya. Ini nanti kalau ini sepakat bisa diadakan di tempat ini, kita undang jamaah, kita undang anak-anak kita bisa ikut pelatihannya. Ini akan membuka wawasan baru, Pak. Mindset kita terbuka. Yang selama ini kita menghindar, insya Allah kita akan jadi anak soleh yang beneran, yang rebutan ngurus jenazah. Kalau jenazahnya laki, maka yang memandikan harus laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka harus perempuan yang memandikan, selain pasangan tadi. Ini hadisnya. Rasulullah hanya memberikan instruksi menggait Ummu Atiyah ketika putrinya wafat. Nabi tidak terlibat memandikannya. Ya, hanya Nabi memberikan guide petunjuk saja. Jika kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu beliau. Maka ini dijadikan hukum. Yang memandikan jenazah haruslah yang sejenis kelamin dengan jenazah. Maka tidak boleh anak laki mandiin ibunya, nggak boleh anak perempuan mandiin ayahnya, karena harus sejenis. Tapi di masyarakat ini terbalik-balik, giliran suami istri tidak boleh, giliran anak laki perempuan ikut mandiin. Ini harus diluruskan kembali, Pak. Ya, boleh tidaknya di sini, Pak. Jadi siapa yang boleh memandikan jenazah? Harus sesama jenis, kecuali pasangan atau anak usia di bawah 7 tahun. Kenapa harus sesama jenis? Karena berkaitan dengan aurat. Aurat kita itu tidak pernah disampaikan ke orang lain kecuali kepada pasangan. Kepada anak kita aja nggak boleh. Maka kita para pemandi jenazah ketika memandikan jenazah wajib bersarung tangan. Memandangnya saja nggak boleh, apalagi nyentuh kemaluan secara langsung. Ya, panjenengan meninggal, saya mandiin. Kalau saya megang-megang itu udah kaget saya nanti. Maka wajib bersarung tangan ketika memandikan jenazah. Jadi fardu kifayah itu tidak hanya sekedar gugur, Pak. Karena selama ini fardu kifayah yang ada itu kalau sudah ada yang ngurus gugur yang lain. Kalau nggak ada yang ngurus dosa semuanya. Kalau cuma sampai di sini, Pak, kita bisa jadi penonton doang, rugi besar, Pak. Maka fardu kifayah itu dimensinya ya gotong royong. Semakin banyak yang terlibat semakin bagus. Dan ternyata prioritas ketika memandikan tadi keluarga lebih bagus. Karena dia tidak mungkin akan menceritakan apa yang dilihat dari kondisi si mayit itu. Jadi tugas profesi itu sebetulnya tidak hanya urusan ngurus orang mati, Pak.
Ada profesi dokter, profesi guru, profesi pejabat, bahkan presiden. Itu sama-sama fardu kifayah, Pak. Ngurus masjid ini fardu kifayah. Ya, tidak semua orang suruh ngurus masjid, sudah ada yang mewakili, ya selesai. Sama ngurus jenazah juga seperti itu. Maka sebetulnya mau jadi amil, mau jadi profesi lain sama-sama itu. Namun yang terjadi yang kita lihat, Pak, untuk menjadi dokter orang mau banget, bercita-cita, ya. Tapi kalau jadi amil, ada nggak yang bercita-cita? Nggak ada. Maka akhirnya para amil pun tidak dilihat. Sampai-sampai untuk jadi amil sekolahannya juga nggak ada. Ada nggak fakultas amil jenazah? Nggak ada. Padahal semua orang bakal mati, Pak. Ya, karena ini dihindarin banget sama orang. Nah, keprihatinan saya muncul di situ, maka kita bikin sekolahan, namanya Institut Manajemen Kematian. Jadi ngurus jenazah itu nggak ada bedanya dengan ngurus masjid, sekolah, rumah sakit, gedung olahraga dan lain-lain. Nggak ada bedanya itu. Namun yang lain ini biasanya orang pada pengen banget, tapi giliran ngurus orang mati nggak ada yang mau. Maka kita buka mindset semua agar kita semuanya terlibat dalam pengurusan jenazah. Saat terjadi musibah kematian, kita keluarga menjadi orang yang terdepan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita hari ini, tambah berani untuk memandikan jenazah. Karena dengan ilmu, kata orang Arab itu al-ilmu nurun, ilmu itu menjadi cahaya. Wawasan kita baru, kita jadi siap berani memuliakan jenazah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti kita ramah tamah setelah sholat sunnah isyraq, bisa diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.